Halo, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya atas nama Herlina Diana Sika dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Dan saya Maria Rintangura dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Dan saya Florida Uga dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Di sini kami akan membahas tentang materi manajemen keuangan. Definisi dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara atau memperoleh dengan menggunakan serta mengelola keuangan perusahaan. Untuk mencapai tujuan utama perusahaan, manajemen keuangan merupakan hal penting untuk diterapkan pada perusahaan. Oleh karena itu, keuangan harus dikelola dengan baik oleh seorang manajer keuangan. Manajemen pemasaran, suatu hal yang penting dalam berbisnis. Manajemen pemasaran adalah bagaimana sistem pemasaran produk perusahaan yang dilakukan agar memperoleh keuntungan sesuai target untuk program yang dirancang dan menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi. Selain itu juga, manajer sumber daya manusia juga bertanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai budaya perusahaan. Yang kedua, jelaskan perbedaan pedagang dan pembisnis. Seorang pedagang biasanya bekerja seorang diri atau jika memiliki pegawai, pegawai tersebut hanya membantu kegiatan penjualan atau produksi semata, bukan membantu untuk pengembangan usaha. Sedangkan seorang pembisnis, mereka akan membentuk organisasi dan merekrut orang-orang profesional untuk mengembangkan bisnisnya. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri perusahaan yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan jasa. 1. Kegiatan utama menjual jasa. 2. Tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. 3. Hasil produk jasa tidak dapat disamakan. 4. Tidak memiliki harga pokok produksi. 5. Tidak ada standar harga umum. Yang kedua, perusahaan dagang. 1. Pembelian barang secara kredit. 2. Pembelian barang secara tunai. 3. Retur barang dagangan. 4. Menerima potongan pembelian. 5. Membayar atau menerima perhitungan biaya angkut. Yang ketiga, perusahaan industri. Perusahaan industri adalah suatu unit usaha yang dilakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya secara seorang atau lebih bertanggung jawab. Sekian materi yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih.